Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam wal ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, layarnya belum muncul ya, mungkin kabelnya ini. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kenikmatan, kemudian mengistiqomahkan kita dalam ketaatan sampai nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Pekan depan kita akan mulai menjalankan ibadah Ramadan yang merupakan ibadah rukun Islam, ibadah yang merupakan tiang agama sesudah melaksanakan ibadah sunat. Tentu seluruh ibadah-ibadah yang sifatnya rukun Islam, yang sifatnya pokok, memiliki keutamaan yang paling tinggi, paling besar dibanding seluruh amalan-amalan lain. Karena dia amalan pokok, maka hukumnya fardu wajib, meninggalkannya dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, diwajibkan bagi kamu puasa. Di situ disebut dengan istilah kutiba dalam fikih. Kutiba ini termasuk kata-kata untuk menyebutkan suatu perbuatan itu dicatat atau diwajibkan. Ini hukumnya fardu ya. Ini salah satu tanda lapas yang menunjukkan amalan ibadah itu fardu. Kutiba ya, furido, difardukan, atau fil amal, walaupun tidak semua amal itu menunjukkan wajib, karena ada amal yang menunjukkan mubah. Kulu washrabu, makan dan minumlah. Yang seperti ini makan minum tidak wajib, apalagi kalau kita sudah kenyang, kan masih kenyang. Nah, itu di dalam ushul fikih dikaji hal-hal yang seperti itu secara lebih detail. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hai orang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu juga wajib berpuasa. Untuk apa? Salah satu tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya takwa kamu terjaga, supaya kamu semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa persiapan yang bisa kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan, bulan puasa ini. Dari sekian banyak persiapan itu, ada 5 yang paling penting kita perhatikan. Yang pertama, memang kita harus menyiapkan qalbu kita bersihkan. Sebab amalan yang tidak disertai oleh hati yang bersih, masih berisi dendam, berisi kemunafikan. Maka kalau kita datang bulan Ramadan ini hati kita gembira, itu pertanda kita orang beriman. Sehingga ada hadis yang mengatakan, siapa yang memfariha bidukhuli Ramadan, siapa yang qalbunya gembira dengan kehadiran bulan Ramadan,
hurrima ya alaihil nar, diharamkan dia memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bergembira dengan kedatangan kehadiran bulan Ramadan itu adalah orang yang qalbunya memang terpaut kepada Allah, orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Kalau dia ahli maksiat, dia malah kadang tidak suka dengan bulan Ramadan. Ini gawat nih katanya, nggak bisa lagi jualan ini katanya. Bulan Ramadan nih, dagangan yang seperti ini, dagangan haram ini nggak ada yang membeli katanya, berkurang pelanggan. Ya. Ahli maksiat itu selalu merasa terganggu, berbeda dengan orang-orang beriman. Maka dari itulah perlu kita bersihkan qalbu. Dan di dalam sebuah hadis disebut, ya, hadis Sahih Ibnu Khuzaimah dan Sahih Tirmidzi disebut ada 3 orang nanti yang sangat merugi. Salah satunya adalah ketika Rasul naik tangga, tiba-tiba Jibril berkata 3 hal, dan yang satunya celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan namun dosanya tidak terampuni. Lalu Nabi mengatakan amin. Ya, ini Jibril juga mengaminkan, ya. Nabi juga mengaminkan. Amin, amin, amin kata Nabi 3 kali pada saat beliau naik ke mimbar, dan salah satunya itu yang orang yang tidak diampuni dosanya ketika hadir bulan Ramadan. Salah satu penyebab orang yang tidak diampuni dosanya di bulan Ramadan bisa saja seperti yang kedua ini, ya. Ini sebenarnya sama berkaitan. Dia tidak baik sama orang tuanya, masih berselisih, masih membenci orang tuanya. Jadi ketika orang tuanya masih hidup, dia tidak mampu menjadikan orang tuanya sebagai tangga dia untuk masuk surga. Dan qalbu yang ketika disebut nama Muhammad, nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak mau bersolawat. Ini termasuk orang yang celaka. Orang yang paling pelit ketika disebut nama Nabi, dia tidak bersolawat. Kenapa? Karena qalbunya tidak ada getaran ketika disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita mencintai Nabi Muhammad SAW, setiap kali disebut nama itu atau setiap kali orang bersolawat, itu akan muncul rasa rindu di dalam qalbu kita. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wah, itu kan anak-anak di ulang tahun NU 1 abad itu kan merinding gitu, menggigil kita kan. Anak-anak dia bersih qalbunya, dia lakukan sholawat itu, ya, kemudian dengan ikhlas begitu, maka qalbu kita pun tertarik, ya, bergetar dia, ya, rindu kita langsung kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau di dalam ilmu qalbu itu namanya tarikan ruhani, Nur Muhammad dalam qalbu kita, ya, ditarik ruhani kita itu, ada getar dia. Kenapa? Karena memang ruhani kita, salah satu lapisan nur kita itu berasal dari Nur Muhammad SAW. Wa alamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah di dalam diri kamu itu ada Nur Muhammad, ada Rasul Allah. Sebagian ulama sufi menafsirkan begitu ayat itu, ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki ilmu tentang puasa, ya. Ilmu tentang puasa ini, paham kita puasa ini sebenarnya ngapain, ya. Rukun puasa, kenapa kita wajib puasa, rukun-rukunnya, keadaan yang membolehkan kita tak puasa. Nah, kalau kita puasanya belum dibayar, itu nanti yang ketiga harus bayar dulu. Kalau ada yang tinggal yang tahun lalu, itu wajib selesaikan bulan ini. Maka Nabi bulan Sa'ban begini termasuk paling rajin puasa sebelum masuk Ramadan, ya. Tahu kita, ya, puasa ini kan
Kalau orang-orang dahulu di zaman di zaman sebelum Islam, orang-orang Yahudi dulu puasanya lebih lama dari kita, Pak. Ya. Berbeda dengan puasa kita hari ini. Kalau orang Nasrani Yahudi dulu, ya, puasanya memang di awal-awal puasa ini sebelum datang Ramadan, kata ulama, salah satu ayam, kita puasa itu 3 hari dalam sebulan, min kulli syahr. Itulah yang kita kenal dengan puasa Asyura, ya. Itulah yang kita kenal puasa di awal-awal itu, ya, puasa Yaumul Bidah, ya, sebutannya. Orang Yahudi, kata Ibnu Abbas, mereka juga puasa 3 hari dan puasa Asyura, ya. Kemudian mereka puasa lagi 17 syahran, 17 bulan. Summa nusikha hadza bi hadhil umma bi syahr Ramadan. Nah, setelah 7 bulan Nabi SAW di Madinah, 17 bulan, kemudian puasa ini dinasakh, dihapus. Maka muncullah puasa Ramadan. Nah, setelah muncul puasa Ramadan, puasa Yaumul Bid ini dengan Asyura ini menjadi sunnah. Itu menurut sebagian ulama, termasuk di sini disebut perkataan dari Mu'az bin Jabal wa Atha, ya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, karena awala man nasakha sya'nul qiblah wa siyamul awal, wa qala Mu'az bin Jabal nusikha dzalika bi ayyamin ma'dudah summa nusikha al-yawm. Ini sama, ya. Mu'az bin Jabal juga mengatakan begitu, Ibnu Abbas juga mengatakan hal yang sama. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini melaksanakan puasa ini sebenarnya, ya, untuk dalam rangka la'allakum tattaqun, membina keimanan ketakwaan. Nanti kita jelaskan kenapa puasa itu bisa membuat kita bertakwa, ya. Kalau di zaman Nabi Musa dan Nabi Isa, mereka puasa Ramadan juga, faghayyaru wa zada akhbaruhum alaihim asyrata ayyam. Tapi mereka tambahi puasanya 10 hari. Jadi udah 30 hari jadi 40. Summa maridu ba'du akhbarihim. Kemudian gara-gara menambah 10 hari, sakitlah pendeta-pendeta mereka. Maka bernajarlah mereka kalau sembuh, kalau disembuhkan Allah, mereka menambah puasa 10 hari. Jadi mereka puasanya 50 hari. Ya, jadi ditambah-tambahin orang itu kewajiban itu. Karena mereka ini terkenal dengan akhbar ini, para pendeta Yahudi Nasrani suka menambah-nambah amalan wajib sehingga memberatkan, termasuk rahbaniyah. Diwajibkan mereka tidak nikah-nikah, nggak kawin-kawin. Ini buat mereka wajib, Pak. Itu kan bertentangan dengan fitrah. Akhirnya mereka nggak bisa menjaga. Inilah salah satu nanti contoh bidah sesat. Kalau di dalam bidah, menambah kewajiban agama yang menyalahi fitrah kemanusiaan, ya. Kemudian di sini disebut pasara saumun nasara khamsina yaman. Jadilah puasa orang Nasrani itu 50 hari. Fasaibu alaihim fil harri, maka mereka sangat susah melaksanakannya pada saat panas. Maka mereka menguranginya menjadi 40 hari, kan. Ini pendapat An-Nuhas. Dan Mujahid mengatakan, kata Allah Jalla shoma Ramadan ala kulli ummah. Jadi puasa Ramadan ini, kata beliau Mujahid, ini diwajibkan kepada seluruh umat manusia, termasuk umat Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini secara fikihnya kita mengerti siapa yang boleh buka, ya, anak-anak yang tak mampu, sudah tua, yang hamil, menyusui, musafir, orang yang sakit, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, orang yang sangat tua, renta, nggak bisa lagi puasa, wajib bayar fidyah. Ini perlu kita ketahui. Jadi jangan kita paksa orang tua kita, udah tua renta 70-80 tahun, nggak bisa kuat puasa. Ini bapak ini nggak mau melaksanakan kewajiban, udah tua, udah bawa tanah, nggak boleh.
Ya, kalau orang tua itu nggak boleh, memang kalau udah nggak sanggup, karena agama Islam ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada prinsip syariat Islam itu, dia tidak membebani kepada hambanya, kepada orang beriman, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Boleh bayar fidyah. Maka dari sini nanti dibuatlah rukhsah, kan, sebagai Nabi SAW dari Darukun ini disebut rukhsatul lisyekh al-kabir ayyubtir wa yut'am ala kulli yawmi miskin wala qada alaihi. Hadza isnad sahih. Maka ada rukhsah bagi orang-orang syekh kabir, orang yang sudah sangat tua, buka puasa dan memberi makan setiap hari fakir miskin, dan dia tidak wajib mengqadanya. Ya, puasa bulan Ramadan dia tidak sanggup, udah tua sekali. Di luar Ramadan apalagi lebih gak sanggup lagi, kan? Karena di luar Ramadan lebih berat puasa, Pak. Kenapa? Karena banyak orang gak puasa. Lebih enak kita puasa Ramadan rame-rame, ya, terbantu kita karena banyak orang puasa ketimbang di luar Ramadan. Ya. Maka orang-orang yang tua renta boleh berbuka. Nah, ilmu-ilmu syariat seperti ini perlu diketahui persiapan kita, ilmu fikihnya. Fidyah diberikan pada fakir miskin, jumlah hari yang tinggal di awal boleh, di akhir, di hari yang sama juga boleh. Nah, ini ukurannya 1 sak, 1 hintah gandum atau 2 mud. Kalau Abu Hurairah, Imam Syafi'i mengambil riwayat 1 mud. Nah, ini fidyahnya, kan, 1 sak tamar. Abu Hanifah, ya, ini 1 porsi makanan masak berserta lauk pauknya. Ini Anas bin Malik. Jadi setiap hari 1 porsi makanan, ya. Ini bagi orang-orang tua kita yang tidak mampu melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, secara fikih puasa Ramadan ini rukunnya cuma 2, niat kemudian imsak. Ya, perlu diketahui puasa Ramadan itu karena puasanya puasa wajib, tidak boleh tidak pakai niat. Maka kalau di Indonesia itu kan, kita supaya jangan lupa niat, habis tarawih itu kita diingatkan, nawaitu shauma'adin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi salati lillahi ta'ala. Kalau puasanya puasa sunnah, boleh niatnya di pagi hari. Ya, lupa kita bangun tidur pagi hari, ini Senin ya, aku puasa, boleh. Karena Nabi begitu. Tapi kalau puasa wajib Ramadan, tidak boleh niatnya di pagi hari, harus sebelumnya. Ya, maka disinilah nanti supaya jangan lupa, begitulah cara ulama kita. Jadi waktu tarawih itu diingatkan, yuk niat, yuk nawaitu shauma, supaya jangan ada yang kelewatan. Sebenarnya itu ijtihad, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti dalam ibadah Ramadan ini, di samping ibadah puasa, ada ibadah tarawih, ibadah baca Quran yang paling banyak pahalanya, salah satunya baca Quran, 1 huruf 10 hasanah. Kalau bulan Ramadan dilipat gandakan lagi. Bahkan ada hadis Ibnu Hibban yang mengatakan seluruh amalan wajib kita dilipatkan, ya, dilipatkan Allah menjadi 10 atau 70 kali lipat, sedangkan amalan sunnah itu diangkat menjadi fardu. Jadi kalau kita pernah meninggalkan sholat wajib, menambahnya banyakin sholat sunnah. Karena itulah menutupi kewajiban-kewajiban yang tertinggal, ya. Pernah kita sholat zuhur tinggal, misalnya seminggu, kalau kita ingat-ingat dulu pernah yang tinggal, yuk banyakin sholat qobliyah ba'diyahnya bulan Ramadan. Itu nutup, ya, nutup, ya. Karena sholat wajib itu kata ulama, karena dia di kitaban, dia kayak absen, dicatat. Ya, kalau bolong-bolong nggak ada absennya, alfa, nggak ada penutupnya. Nanti kalau kita dihisab di hari akhirat, ketika sholat wajib kita bolong, akan dilihat sholat sunnahnya. Ada nggak sholat sunnahnya? Kalau ada, itulah dibuat penambalnya, ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian ada juga disunnahkan Nabi tarawih. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa, sedang Nabi Muhammad SAW mensunnahkan tarawih. Nah, di sini saya bahas sedikit tentang tarawih. Tarawih ini kan kadang-kadang sebahagian umat kita masih terjadi polemik tarawih.
Tarawih ini 20 rakaat atau 11 rakaat? 23 atau 11? Pilih yang mana? Pilih yang enak, yang ringan ya. Nah, kenapa kita memilih? Nah, bagaimana? Sebagian orang kan masih ada yang mengatakan sholat tarawih itu yang wajib adalah 11. Kalau 20 bid'ah gitu kan. Nah, ini di sini nanti ada saya jelaskan ini. Di halaman 201. Nah, di sini saya jelaskan, ada juga yang menganggap ijtihad Umar itu adalah bid'ah. Karena berdasarkan hadis sahih, sholat Nabi sholat malam itu baik di Ramadan atau di luar Ramadan itu hanya maksimal 11 rakaat. Gitu kan? Nah, disinilah nanti kemahiran ulama fikih kita lihat ya. Bagaimana ulama fikih menjelaskannya. Umar bin Khattab, beliau itu melakukan sholat tarawih 20 rakaat. Kenapa berani Umar memilih 20 rakaat? Dan kenapa dia berani mengajak sahabat sholat tarawih tiap malam? Tidak persis seperti Nabi. Nah, disinilah nanti kita harus paham cara istimbat hukumnya, namanya metodologi istimbat. Kita analisis yang dirubah Umar, yang ditambah dirubah Umar bin Khattab dari sholat tarawih. Pertama, dia bukan bagian rukun pokok wajib dari sholatnya ya. Bukan bagian rukun pokok sholatnya. Misalnya sholat tarawih kan 2-2, Umar tidak dibuatnya 3-3 gitu ya, bukan bagian rukun, tapi bagian puruk cabangnya dan bagian-bagian anjuran sunnahnya yang ada dalil umumnya. Nah, begitu bahasanya. Pertama, jumlah malam melakukannya. Ini yang pertama. Kenapa dia berani melakukan sholat tarawih setiap malam sampai 30 malam? Karena jumlah malam melakukan sholat tarawih atau sholat tahajud, sholat malam itu dianjurkan tiap malam gitu loh. Nabi SAW sebenarnya pingin tiap malam, cuma takut nanti diwajibkan Allah Ta'ala jadi beban sama sahabat, atau takut sahabat menganggapnya wajib. Maka Nabi hanya 1-2 malam saja. Jadi ketika Nabi meninggalkan sesuatu ibadah mahdoh yang buruk, yang sunnah, belum tentu dia haram gitu. Dilihat indikasinya, qarinahnya, petunjuk dari hadis itu. Kenapa Nabi SAW meninggalkannya? Ternyata Nabi meninggalkannya karena takut dianggap wajib dan takut diwajibkan Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di keheningan malam tahajudlah kalian. Salat malam ini tiap malam. Ya. Ramadan pun tiap malam. Salat sunnah Ramadan, salat tarawih. Inna Ramadan syahrun faradallahu siyamu. Sesungguhnya Ramadan itu sebulan penuh dipardukan Allah puasa. Wa inni sanantu lil muslimina qiyamuhu. Dan aku mensunnahkan bagi orang beriman qiyamuhu, melaksanakan qiyam. Ini tiap malam Ramadan kan di sini. Jelas ini dalilnya sebenarnya. Jadi, kalau bahasa saya, dia melakukan pengembangan sunnah berdasarkan dalil umum. Ya, makanya berani. Kan ada orang mengatakan, misalnya dari kelompok Salafilah mengatakan, wah, kalau khulafaur rasyidin itu kan sudah disuruh Nabi kita mengikuti mereka, katanya gitu kan. Tidak mungkinlah dia berani buat bidah. Nah, jawabannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekelas sahabat tidak ada kekhususan buat sahabat siapapun yang boleh membuat bidah sesat. Tidak ada kaidah hukum begitu. Mentang-mentang dia khulafaur rasyidin lalu boleh membuat bidah sesat. Bidah yang dia lakukan tidak menjadi sesat gara-gara dia khulafaur rasyidin. Bukan begitu kaidah agama. Itu kaidah fikih seperti itu tidak ada. Yang ada karena Umar yakin yang dia lakukan itu tidak sesat, dia berijtihad, ada dalil umumnya, maka dia berani melakukannya. Maka dia katakanlah nikmati hadhil bid'ah, ini bid'ah yang paling nikmat. Lalu Ibnu Taimiyah nanti mengatakan, oh itu makna bid'ah secara bahasa. Pertanyaan kita, adakah Umar bin Khattab di masa sahabat definisi
sesuatu berdasarkan bahasa dan istilah. Ilmu seperti itu tidak dikenal di zaman sahabat. Zaman sahabat itu ketika mereka katakan bidah, itu maksudnya istilah, bukan makna bahasa. Dan Umar mau meyakinkan sahabat ini senikmat-nikmat bid'ah supaya sahabat mau mengikutinya, supaya sahabat patuh. Jadi pendapat Ibnu Taimiyah dan yang mengikutinya, kalau Salafi misalnya mengatakan itu bid'ah menurut bahasa, kurang kuat sebenarnya. Dan tidak ada kekhususan kalau dia Khulafaur Rasyidin, dia Umar boleh buat bid'ah sesat, nggak boleh. Mau Umar, mau Abu Bakar, nggak boleh buat bid'ah sesat. Inilah yang diteliti. Jadi kalau kita teliti secara fikih, dia ada 3 ini, Pak. Jumlah malam melakukannya tiap malam. Tiap malam itu ada dalilnya, ini dia, dalil umum. Tahajud tiap malam, puasa, sholat tarawih, sanantu lil muslim qiyaman. Setiap malam kan, anna ramadan syahrul. Nah, ini dalil umumnya. Man qama mal imam hatta yansurifu kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa qiyamul lail, salat malam tarawih bersama imam sampai selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam 1 malam penuh. Nah, berarti kan tiap malam. Boleh kan? Nah, itu dia. Jadi berdasarkan hadis umum. Yang kedua, cara berjemaah. Kenapa dia lakukan caranya berjemaah? Karena cara berjemaah ini bukan cara haram melakukan sholat malam. Kenapa bukan cara haram? Karena Nabi selalu melakukan sholat malam berjemaah. Misalnya ini dari Huzaifah, aku sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada satu malam, maka beliau membuka sholat tersebut dengan Al-Baqarah. Sholat malam baca Al-Baqarah. Lalu dia kata dalam hatinya, ini sesudah ayat 100 rukuk lah ini, teruskan Rasul Baqarah nih. Kemudian diteruskan bacaannya, enggak rukuk kan. Kemudian dia katakan, nah ini rukuk lah ini, sampai An-Nisa selesai. Sampai nanti kalau kita hitung sholat malam Nabi ini, Pak, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, ya itu kalau dihitung nanti 5 juz setengah. Kalau 1 juz 1 jam, 2 juz 1 juz setengah jam, ya kan, 2 juz 1 jam. Kalau 2 jam 4 juz, ya kan. Ini 5 juz setengah, hampir 6 juz. Berarti 2 jam setengah atau 2 jam 45 menit Nabi sholat malam. Makanya kadang buat kakinya. Nah, cara jemaah ini dengan jemaah dengan Huzaifah sholat malam. Kalau begitu boleh nggak sholat jemaah tarawih, sholat malam? Boleh kan? Ya boleh. Bukan cara haram. Maka dia jemaah aja malam. Nah, ini cara menganalisisnya secara fikih. Maka dari sisi waktunya tiap malam ada petunjuknya, dari sisi cara jemaahnya ada petunjuknya dari hadis. Kemudian yang ketiga, ya, apalagi yang ketiga adalah dari sisi jumlah rakaatnya. Ini juga jangan salah. Kenapa dipilih Umar bin Khattab 20 rakaat? Ini kalau kita pahami dengan baik, memang Aisyah kan mengatakan Nabi tidak pernah tahajud atau sholat tarawih lebih dari 11 rakaat. Tapi Pak, 11 rakaat kan Bapak tahu, tadi udah disebut hadisnya yang dibaca Al-Baqarah, Al-Imran. Kalau mau ngikutin persis silahkan. Mau begitu? Siapa yang kuat? Maka bahasa Nabi itu melaksanakan perintah sunnah itu mastata'tum, semampu saja. Maka untuk ukuran sahabat 2 jam setengah itu mungkin ayatnya pendek-pendek. Jadi Umar memilih 20 rakaat standar dari sahabat. Tapi bukan 20 rakaat ayatnya pendek-pendek seperti orang Indonesia. Kemungkinan 20 rakaat ini bisa 2 jaman juga, Pak, di masa sahabat. Ya? Makanya jangan heran kalau di dalam mazhab Maliki, Imam Malik kan kita tahu Imam Malik itu masih bertemu dengan sahabat sama Imam Hanafi, masih ketemu sebagian sahabat. Imam Madinah di Masjid Nabawi lebih salaf dia daripada orang sekarang yang mengaku salaf. Imam Nawawi itu sholat tarawih berapa rakaat? Di dalam kitab Mudawwamah dia sholat tarawih itu 39 rakaat. Di sini disebut 39 rakaat beliau sholat tarawih.
Imam Malik bin Anas berkata, penguasa saat itu mengutus kepadaku, dia ingin mengurangi bilangan rakaat yang telah dijalankan orang-orang Madinah. Saat itu Ibnu Qasim menyatakan bahwa saat itu sekitar 39 rakaat plus witir. Lebih salaf mana Imam Malik daripada orang salaf sekarang yang ngaku salaf? Jadi sholat malam, sholat tarawih dengan sholat tahajud itu tidak ada jumlah wajibnya. Maka itulah kalau bapak nanti sholat tahajud 2 rakaat boleh, sholat tahajud 4 rakaat boleh, boleh. Cuma kita ingin menampakkan sunnah Nabi, sunnah sahabat, kita pilihlah yang 11. Tapi pendek walaupun tak sama kan. Artinya kan ada yang boleh tidak sama persis. Kita pilih sunnah Khulafaur Rasyidin, kita pilih 20. Jadi nggak usah lagi dipertengkarkan jumlah rakaat itu, Pak. Tidak ada yang bid'ah sesat di situ. Semuanya ada petunjuknya. Ini kalau orang fikih begini menganalisisnya udah selesai. Zaman dulu selesai, nggak ada masalah. Nah, jadi nggak usah lagi. Terserah yang mana aja yang sesuai kemampuan kita. Nah, itulah cara menganalisisnya, model fikih. Ya, dan di sini tidak ada bid'ah di sini, tidak sesat. Yang ada kita nanti menyesuaikan. Saya menduga 39 rakaat plus witir ini juga 2,5 jam. Kalau Bapak nggak percaya, silahkan lakukan. Nanti sekitar dapat 40 rakaat, dapatlah 2,5 jam dengan bacaan yang ringan. Coba, saya sudah pernah coba, dapat 2,5 jam, 40 rakaat. Berarti dia mengambil sunnah kemungkinan waktunya. Imam Malik ya, dia ngambil sunnah waktunya 2,5 jam, jumlah rakaatnya karena rakaatnya pendek-pendek, dapatlah sekitar 39 rakaat. Jadi Umar itu kemungkinan dia 2 jaman. Jadi kemungkinan ya 2 jaman dapatnya 20 rakaat di tingkat sahabat, karena sholatnya kemungkinan lebih panjang dari orang sekarang. Saya menduga begitu. Maka jumlah rakaat itu tidak ada masalah. Ya, jemaahnya tidak ada masalah, dan juga tiap malamnya tidak ada masalah, karena masing-masing punya dalil. Dari situlah kita pahami bahwa yang dilakukan Umar bin Khattab itu bukan bid'ah, karena ada dalilnya. Dia berani melakukan karena ada petunjuk. Yang terakhir, karena waktunya sudah hampir habis saya. Yang terakhir adalah persiapan. Ini nggak dapat jadinya, tersingkat saja. Puasa ini kita harus melakukan persiapan rohani namanya. Jasmani kita harus tak paham manfaatnya supaya kita semangat untuk melaksanakan puasa ini. Dan secara rohani ya, kita harus paham bahwa hawa nafsu ini hanya bisa dikalahkan dengan mendidiknya dengan puasa, menahannya secara rohani ya. Nanti kita 35 menit dapatnya ya. Sebenarnya tadi saya pingin kalau ada waktunya kita bahas lagi tentang bagaimana cara zikir secara rohani itu supaya memang kita mendapatkan khusyuk. Ya, saya kira itu saja.